Halo Sobat Penjaringan, selamat datang di podcast Ngopi Ngobrolin Penjaringan, tempat di mana kita berbagi cerita, menambah wawasan, dan inspirasi dari berbagai tokoh menarik dan ahli di bidangnya. Perkenalkan, saya Mafatia Fifa akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan dengan percakapan yang mendalam penuh makna. Kali ini ditemani oleh Bapak Royto Harahap dan Pak Lili. Baik, Sobat Penjaringan, bersama kita kali ini Bapak Lili Prostanto, beliau Kepala Unit UP3D Penjaringan, yang bersama-sama kita. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat Pak Lili. Pagi Pak. Nah, baik rekan-rekan Sobat sekalian, bahwa kali ini kita membicarakan terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh UP3D wilayah Penjaringan. Pak Lili, apa sih Pak tugas pokok dan fungsinya UP3D di wilayah Penjaringan? Ya, baik Pak Royto. Sebelumnya boleh saya memperkenalkan diri ya Pak ya? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penjaringan. Kita berada di acara yang paling keren di Penjaringan, yaitu ngopi, ngobrol masalah Penjaringan. Kali ini saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lili Purwosusanto. Saya mendapat amanah menjadi Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Penjaringan. Jadi tadi disampaikan pertanyaan oleh Pak Royto, apa saja sih tugas fungsi dari UP3D Penjaringan? Jadi Sobat Penjaringan, kita di Provinsi DKI Jakarta memiliki satu SKPD namanya Bapenda. Nah, Bapenda ini adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Tugas fungsinya untuk mengelola perpajakan dan retribusi yang ada di DKI Jakarta. Nah, Pak Royto, Bapenda ini di tingkat provinsi. Untuk di wilayah kota itu ada Suban namanya, suku badan. Suku badan. Nah, suku badan ini ada 5. Untuk wilayah utara gabung Pak dengan Kepulauan Seribu. Siap. Ya. Kemudian untuk 43 kecamatan ada namanya Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah atau disingkat UP3D yang sering kita dengar itu Pak, UP3D. Nah, untuk UP3D ini tugasnya adalah sebagai kepanjangan tangan dari Bapenda untuk melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan. Nah, untuk UP3D Penjaringan kita ada 9 objek pajak Pak. Ya, 9 objek pajak dari 13 objek pajak. Jadi para sobat, kita akan jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan pajak. Ya. Jadi pajak itu pungutan oleh negara yang sifatnya dipaksakan dan tujuannya untuk kemakmuran sebesar-besarnya masyarakat dan tidak dapat langsung dirasakan, Mbak. Yeah. Jadi ini beda dengan retribusi. Kalau retribusi dipungut langsung dirasakan. Contohnya retribusi parkir. Ada ini ya, langsung dirasakan parkirnya, Pak. Kemudian retribusi pasar. Maka orang boleh berjualan di pasar. Kalau pajak enggak, dipungut. Pemanfaatannya bisa suatu saat kita pulang ke Medan nih Pak, Bapak pulang ke Medan, naik pesawat turun di bandara. Nah, bandara itu dibangun dari hasil pajak kita. Pajak itu Pak. Gitu, Pak. Jadi itu mengenai pengertian pajak dan retribusi. Kemudian untuk 13 objek pajak tadi Pak, yang pertama adalah sebelumnya nih Pak, kita bedakan dulu nih. Ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Jadi kalau pajak pusat dikelola oleh DJP. Nah, ini ada pajak Pak ya. Betul. Ini ada PPN, pajak pertambahan nilai. Kemudian ada PPH, pajak penghasilan.
dan PBNBM. Jadi pajak barang mewah nih, Pak. Ya. Nah, ini pajak pusat nih. Ya. Nah, kemudian pajak daerah ada 13, Pak. Banyak banget nih, Pak, pajak daerah. Jadi diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola. Antara lain pajak PBB. Ya. Nah, ini yang paling ngetren nih, Pak, yang tugas kita utama nih di penjaringan nih. Ya. Pajak bumi dan bangunan. Kemudian BPHTB. Ya, para sobat, BPHTB ini biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian ada pajak restoran, PBJT jasa makanan dan minuman sekarang namanya. Kemudian ada PBJT hotel, perhotelan, pajak hotel. Kemudian ada pajak restoran, pajak air tanah. Nah, kemudian ada PKB. Nah, ini PKB bukan partai nih, Pak. PKB ini pajak kendaraan bermotor. Kemudian ada PBBKB. Kemudian ada pajak rokok. Nah, terus ada PPJ, Pak. PPJ ini pajak penerangan jalan. Nah, ini dipungut oleh PLN, kemudian nanti dikembalikan lagi kepada kita, kepada daerah ya. Nah, jadi kemudian ada lagi pajak berikutnya yaitu pajak PKB tadi sudah ya, Pak ya, pajak kendaraan bermotor. Nah, kita di mungkin reklame kali belum, Pak? Iya, pajak reklame betul, Pak. Pajak reklame. Nah, kita di UP3D ini ada 9 tadi ya, Pak ya. Ada PPKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian ada PBJT, jasa perhotelan, makanan dan minuman atau restoran, kesenian dan hiburan, kemudian reklame, kemudian parkir, kemudian pajak air tanah, PBB dan BPHTB. Itu ada 9. Nah, yang menjadi target di UP3D Penjaringan ini sekarang kita 2,1 triliun, Pak. Nah, jadi cukup besar para sobat nih, target kita nih 2,1 triliun. Makanya untuk pemungut pajak itu dan Pak itu ya. Betul, Pak. Jadi setiap UP3D itu mendapat target. Dan target kita para sobat ini termasuk target yang 5 besar di Provinsi DKI Jakarta. Jadi ada UP3D Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Tanjung Priuk. Nah, termasuk kita nih, Pak nih. Di Penjaringan. Yang ada target itu, Pak. Yang targetnya di atas rata-rata 2 triliun. Nah, tahun ini kita mendapat 2,1 triliun targetnya. Dan dengan kerjasama kita di Kecamatan Penjaringan, diharapkan kita bisa melampaui target sehingga nantinya proses pembangunan dapat berjalan. Mungkin itu tuh, Pak, perkenalan tentang pajak, retribusi, dan tugas fungsi kita di UP3D. Bisakah Bapak jelaskan apa saja layanan yang disediakan oleh unit pelayanan pajak daerah? Iya, Mbak Mafa ya. Jadi kita di UP3D Penjaringan ini tugas utamanya adalah memberikan pelayanan untuk warga masyarakat atau disebutnya wajib pajak. Wajib pajak yang akan umumnya PBB. Biasanya ada pecah PBB, Pak Rito. Kemudian ada jual beli, ada waris, ya. Kemudian setelah itu hubungannya dengan BPHTB, Pak. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi, Mbak Wafa, kalau ada orang jual beli tanah, maka ada 2 objek pajak tadi yang dikenakan, yang di daerah, selain pajak pusatnya. Jadi bagi si penjual, karena dia baru dapat duit, maka dia punya penghasilan. Kena pajak penghasilan, dipungut oleh pusat. Kemudian biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, itu pajak kita, Pak. Daerah, Pak ya. Daerah. Nah, itu dilayani oleh kita. Kemudian kita mengadakan pendataan untuk objek pajak baru nih. Jadi ini istilahnya kalau di perpajakan namanya ekstensifikasi, menambah objek pajak baru. Tadi cari objek pajak reklame, restoran. Setelah itu kita beritahukan kepada wajib pajak, wah, Anda punya kewajiban pajak reklame, maka segera mendaftar. Setelah mendaftar, kita tetapkan, baru kita kukuhkan, kemudian mereka melakukan kewajiban perpajakannya. Jadi seperti itu, Mbak, yang kita lakukan pelayanan di UP3D. Pak Lili, ya, Pak. Tadi kan Pak Lili menyebutkan ada targetnya. Ya. Nah, sekarang ini
selama beberapa tahun ini realisasinya seperti apa sih Pak? Iya, Ini terkait dengan kesadaran warga Jakarta, khususnya warga Penjaringan. iya, Gimana tentang baik itu semua PBB, semua pajak lah yang Iya. dilaksanakan. iya. Silakan Pak. Jadi di UP3D Penjaringan ini selama saya bertugas di sini, alhamdulillah Pak. Ya. Tahun lalu kita melampaui target. Bus, mantap. Alhamdulillah ya. Ya, Kita berikan alhamdulillah. plus dulu Pak untuk Penjaringan. Mantap, mantap. Jadi dari target tahun lalu 1,8 triliun kita mencapai 1,85 Pak. Jadi 1 triliun 850 miliar. Hampir 101. 1% Pak ya. persen. Jadi ini berkat kerjasama kita dengan pihak kecamatan, kemudian dengan kelurahan dalam bahu-membahu untuk pendataan, kemudian intensifikasi, kita sosialisasi bersama Pak, membangun kesadaran masyarakat sehingga tumbuh namanya kepatuhan. Iya. Nah, tingkat kepatuhan wajib pajak di Penjaringan ini bagus Pak. Iya. Jadi kesadarannya bagus sehingga tadi target kita bisa terlampaui. Semoga kepatuhan pajak wajib pajak di tahun 2024 ini akan terus meningkat sehingga target kita yang ditambah terus bisa terlampaui, Pak. Baik. Gitu Pak itu. Mantap. Jadi kesadaran kepatuhan itu bagus ya Pak ya di Penjaringan ya. Alhamdulillah bagus Pak. Silakan Mbak Muafa. Apa langkah-langkah yang harus diikuti oleh masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak daerah? Ya, Nah, seperti apa tuh Pak Iya. langkah-langkahnya? ya. Nah, Kalau ini- saya contohnya nih, Iya. saya mau bayar pajak, seperti apa sih dasar langkah-langkahnya awalnya? ya. Baik Pak. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita melakukan pelayanan. Ya. Jadi pelayanan langsung, masyarakat atau wajib pajak yang datang ke UP3D, kita berikan pelayanan langsung. Ya. Tetapi saat ini kita melakukan namanya digitalisasi perpajakan. Jadi kita menggunakan pajak online. Ya. Jadi masyarakat ini bisa melakukan kewajiban perpajakannya melalui pajak online. Untuk IBB HTB, makanya mereka baru mendapatkan hak baru. Langsung saja melalui pajak online. Di-input data-datanya, setelah itu nanti kami di UP3D akan merespon. Setelah merespon, cocok nggak nih Pak luas tanah, luas bangunannya dengan apa yang sudah dibayarkan. Namanya kita verifikasi. Kalau sudah cocok, maka lanjut nanti proses ke BPN. Ini untuk BPHTB. Tapi kalau kami lihat, wah ada kejanggalan nih, kurang gede nih pembayarannya, kayaknya nggak mungkin deh. Di daerah Kamal Muara rumahnya cuma 50 meter. Maka kita cek lapangan. Kita cek lapangan ke sana. Kita sinkronkan antara data dengan kenyataan di lapangan. Kalau kurang, maka nanti akan muncul namanya SKPDKB. SKPDKB itu namanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Gitu, Sobat. Baik, sekali. Pak, Bapak kan menjelaskan tadi tentang pelayanan ini. Kan di tahun 2024 ini mungkin Iya. ada kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta Iya, betul. yang sebentar lagi berubah Pak ya, Iya. jadi daerah khusus Jakarta ya. Iya. Kira-kira apa sih Pak yang sekarang kegiatan apa yang terbaru dari program atau kegiatan dari UP3D dari Bapeda? Ya. Ya, makasih Pak itu. Para sobat Penjaringan, jadi tahun ini Pemprov DKI mengeluarkan aturan baru, ini tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, namanya HKPD, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Ini tindak lanjut dari Omnibus Law, Pak Ya, Rito. Ya, siap. jadi Pemda DKI cepat merespon Ya. ini dengan menerbitkan Perda 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ya. Lanjut kepada Pergub nih Pak. Pergub yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yaitu Pergub nomor 16. Pergub nomor 16 tahun 2024 ini tentang pemberian keringanan, nih Pak, pemberian Ya. keringanan, pengurangan dan pembebasan serta kemudahan pembayaran PBB P2. Jadi Pergub ini sejalan dengan Pergub nomor 17, Pak. Ya. Pergub nomor 17 ini tentang
kenaikan atau penetapan NJOP tahun 2024. Ya. Nah, karena adanya perubahan-perubahan mendasar, Ya. baik mengenai tarif dan lain-lain, sehingga ada kenaikan NJOP Ya. yang tadinya masyarakat di bawah 2 miliar tidak bayar, sekarang dikenai pembayaran. Kemudian sinkronisasi NIK. Nah, ini orang-orang yang dulu NIK-nya terdata satu, tetapi memiliki banyak objek, Pak. Semuanya kena tuh, kena penghapusan kena pokoknya dihapus, Pak. Jadi pembebasan 100%. Nah, sekarang nggak bisa. Dengan NIK maka hanya satu objek pajak yang paling luas yang nanti diberikan pembebasan. Oleh karena itu masyarakat yang ada kenaikan yang tadinya nggak bayar sekarang bayar, silakan datang ke kantor UP3D. Ya. Bisa nanti sinkronisasi ini atau cek lagi apakah ada penambahan luas dan lain-lain. Gitu, Jadi Pak. program Pemprov yang minimal 2 miliar itu masih berjalan kan, Pak? Ya, ini jadi terjadi keresahan di masyarakat, Ya. supaya dihapuskan. Sebetulnya bukan, Pak, tapi untuk keadilan perpajakan. Jadi orang-orang yang tanahnya banyak, masa semuanya bebas karena dia. Sekarang enggak dong. Cukup satu yang paling luas, tapi tetap di bawah 2 miliar gitu. Hanya satu ya, Hanya Pak. satu. Jadi asetnya kalau 10 ya satu aset Satu lah aja. yang dibebaskan. Betul, Ya, buat Pak. keadilan dan buat pembangunan kita ya, Pak ya. Nah, Ini karena acaranya ngopi, gimana kalau kita ngopi dulu? Oh iya, lupa. Ada. Jadi saya jadi. Para sobat, ayo kita ngopi dulu nih. Ya. Nah. Alhamdulillah, nikmat bener kopinya nih. Mas Safa nggak ngopi? Silakan lanjut, Pak Reno. Lanjut Bapak. Silakan. Apa manfaat pajak bagi kita? Nah, bagus ini. Ini generasi muda yang keren nih, Pak Rohito nih. Siap, Para sobat Pak nih. Reni. Ini bisa menjadi pengusaha yang patuh pajak nanti nih, Pak. Ya, harusnya ya, Pak ya. Iya, Tapi perlu kan kesadarannya. Nah, jadi gini, Mbak Mafa dan para sobat di penjaringan, kita tahu Pemda DKI ini sekarang masih ibu kota nih ya. Ya. Kita memiliki wilayah yang tidak memiliki tambang. Ya. Jadi kita hanya wilayah pemukiman dan jasa ya. Kemudian untuk melakukan pembangunan ini butuh biaya yang banyak nih. Dari pertambangan nggak ada, dari pertanian lahannya terbatas. Maka sumber utama pembangunan ya dari pajak, Iya. gitu. Betul. Kalau pajaknya bagus, maka pembangunan kita akan lancar ya. Betul. Bisa untuk membayar kartu Jakarta Pintar, ya kan? Ya. Bisa membayar kartu Jakarta Sehat, pembangunan berbagai macam infrastruktur, ya, semua dari pajak. Hampir 90% sumber pendanaan pembangunan DKI berasal dari pajak, Mbak Wafa. Jadi karena Mbak Wafa tadi sudah nanya apa sih manfaat pajak, saya para sobat mau ngasih satu pantun nih. Ya. Pantunnya gini. Pergi ke kebun menanam selasih. Cakep. Pergi ke sawah hendak membajak. Cakep. Kami ucapkan terima kasih kepada warga yang telah membayar pajak. Baik, terima kasih Pak Lili. Pak Lili, sebelum kita nanti menutup closing Pak, Ya. ini kan yang Bapak sampaikan itu terkait pajak. Tapi kan kadang-kadang masyarakat ini ada keluhan atau permasalahan. Nah, kalau ada permasalahan yang dihadapi itu seperti apa sih Pak penanganannya dari kantor UP3D? Misalnya, saya merasa saya bayar lebih atau apapun tentang pajak ini, gimana Pak penyelesaiannya yang dilaksanakan oleh UP3D? Nah, ini penting banget nih Pak Rohito nih. Karena banyak Pak yang nanya gitu kepada kita gitu kan Pak. Jadi di era keterbukaan sekarang nih, khususnya di perpajakan nih, jangan lagi kita percaya sama maaf nih, umpamanya biro jasa nih, kalau kita mau bayar PKB, pajak kendaraan bermotor, baru masuk ke Samsat udah, Pak mau bisa dibantu? Iya, betul. Sekarang nggak usah. Sekarang sudah ada pajak online, tadi bisa langsung melakukan pembayaran ke sana.
atau datang langsung ke kantor kami. Ya, pelayanan semua tadi cek lapangan. Di UP3D Penjaringan juga ada kantor Samsat Pembantu, Pak. Oh, Jadi ya. silakan yang warga yang mau membayar pajak kendaraan bermotor datang aja ke kita. Tapi untuk yang 5 tahunan, yang gesek tetap harus ke Samsat, Pak. Iya. Jadi kalau yang Oh, yang 5 tahun STNK, Pak ya, Mm-mm. ganti namanya kalau sebut ganti kaleng. ganti kaleng. Ganti kaleng plat Ganti ya. plat. Ah. Kalau yang pembayaran tahunan bisa di kita. Terakhir. Dijamin 5 menit paling lama sudah selesai. Dan tidak ada pungutan biaya tambahan. Siap. Jadi kami diperintahkan oleh Pak Gubernur, Iya. Pak PJ, semua pelayanan di perpajakan gratis, tidak ada yang berbayar. Ya, kalau ada oknum-oknum di luar, sudah nggak usah, Iya. langsung aja daftar ke pajak. Jadi langsung Pak ya, ke iya, kantor pajak lebih ya. mudah. Baik. Mau Pak, terakhir mungkin. Apa langkah-langkah yang diambil oleh unit pelayanan pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran pajak dan di kalangan masyarakat? Oh ya, jadi ini supaya masyarakat sadar pajak nih Pak. Ini baru-baru ini kita mengadakan sosialisasi namanya Mbak Mafa, Oh ya. Pak Rito dan ya. para sobat. Kami keliling nih Pak, udah 2 minggu ini nih. Ya. Namanya sosialisasi tentang peraturan PBB yang terbaru yang tadi Pak Roy tanyakan. Kita langsung jemput bola. Kita datang sebelum warga masyarakat resah, Ya. kita ke kelurahan-kelurahan, Pak. Ya. Ke Kamal Muara, ke Penjaringan, ke Bejagalan. Fluid Pak ya. Bahkan di Pluit itu sampai malam. Gitu. Dan ini diikuti oleh RT, ketua RW, terus Dasawisma, Dewan Kota juga ada yang hadir nih Pak. Iya. Ya, jadi untuk menanyakan itu. Jadi alhamdulillah kita adakan sosialisasi 5 kali, semua antusias. Baik. Dan keresahan masyarakat yang tadinya bilang, wah udah nggak ada lagi tuh penghapusan PBB di bawah 2 miliar. Mereka jadi paham. Iya. Kemudian yang NIK-nya tadinya punya tanahnya ibunya udah meninggal. Kan di data kependudukan sudah tercoret, sehingga muncul pembayaran. Nah, ini nggak usah resah. Bisa dilakukan update NIK dengan menyebutkan ahli warisnya. Datang ke kantor kelurahan, buat akta keterangan waris. Nanti setelah itu masuk ke pajak online. Kalau masih bingung, datang ke kantor. Nanti kita bimbing. Baik. Nanti langsung kita print, bebas lagi. Gitu. Ini sosialisasi perpajakan namanya, Mbak. Ya. Alhamdulillah sudah kita lakukan. Sudah berjalan Pak ya? Sudah berjalan di Pak. seluruh wilayah kelurahan di wilayah Penjaringan ya Pak? Betul Pak. Ini kerjasama juga dengan Pak Camat. Iya, Beliau juga siap. antusias. Para kasipem Pak. Para lurah ya Pak ya? Iya. Oke. Closingnya, para sobat sekalian, untuk acara ngopi ini. Bawaan, ya. Jadi ngobrolin Penjaringan. Ini acara yang bagus banget nih. Siap. Hari ini kita pajak nih, besok boleh tuh PTSB Pak, Iya. datengin gitu. Jadi wawasan masyarakat, terutama nih para kawula muda nih di Penjaringan, jadi tergugah nih. Benar. Mereka jadi tahu apa sih pajak tadi ya. Gitu. Besok PTSB, besok tentang keamanan maunya dengan Satpol PP. Satpol PP. Ya, benar Pak. Ini luar biasa. YouTube, Iya Pak. Kalau bisa kita rutin dan closingnya untuk kali ini yang di bidang perpajakan. Mari masyarakat wajib pajak tunaikan kewajiban perpajakannya tepat waktu, tepat besarannya. Gunanya untuk apa? Untuk membangun Jakarta menuju kota global, sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini mendalami beberapa aspek pelayanan pajak daerah bersama Pak Lili Susanto. Sebagai informasi yang telah diberikan dapat membantu memahami pentingnya pajak daerah bagi proses berjalan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Sobat Penjaringan semua. Terima kasih.